Jalan tol Trans Sumatera Pekanbaru Padang seksi Padang Sicincin adalah salah satu tol yang paling bermasalah di Indonesia. Dimulai pembangunannya tahun 2018 lalu, namun hingga 5 tahun berjalan tidak selesai-selesai. Padahal, ruas tol itu hanya sepanjang 36 km. Banyak permasalahan yang menggayuti pembangunan jalan tol pertama di Sumbar itu. Mulai enggannya warga melepaskan tanah, dugaan adanya korupsi, permasalahan ganti rugi, hingga minimnya dukungan dari pemerintah daerah. Permasalahan pertama terjadi pada lahan yang berada di Kecamatan Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam pembebasan lahan proyek tol tersebut, negara membayarkan uang ganti rugi kepada pemilik lahan yang terdampak pembangunan. Belakangan diketahui, di kawasan Taman Kehati Parit Malintang itu ditemukan indikasi bahwa penerima ganti rugi bukanlah yang berhak. Lahan tersebut tercatat sebagai aset milik pemerintah daerah, tetapi yang menerima ganti ruginya adalah orang per orang. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat melakukan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan pembayaran ganti rugi lahan proyek tol tersebut. Nilainya mencapai 30 miliar rupiah. Berlanjut menjadi kasus pidana. Kasus dilimpahkan ke pengadilan dengan 13 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dari dakwaan JPU, terdakwa dituntut mulai dari 6 hingga 10 tahun penjara. Namun putusan pengadilan pada Agustus 2022 lalu, 13 orang tersebut dinyatakan tak bersalah dan bebas dari dakwaan. Para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ganti rugi Taman Kehati untuk lahan tol tersebut. Pembangunan ruas tol Padang Sicincin itu terhenti 1,5 tahun lebih. Tidak ingin perusahaan terbebani dan mengalami kerugian yang lebih besar, PT Hutama Karya selaku pengelola jalan tol mencari akal. PT Hutama Karya Infrastruktur yang membangun diminta memulai pembangunan dari Pekanbaru. Meski sempat juga diprotes oleh pemerintah daerah dan sejumlah pihak di Sumbar, namun pengerjaan tol seksi Pekanbaru Bangkinang tetap dilaksanakan. Ruas tol sepanjang 40 km itu dikebut pengerjaannya mulai Maret 2019. Proses pembangunannya lancar tanpa kendala. Tidak sampai 4 tahun, tol tersebut selesai dan bisa dipergunakan. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimulyono meresmikan jalan tol Pekanbaru Bangkinang itu pada 4 Januari 2023. Melanjutkan tol Pekanbaru Bangkinang, saat ini tengah dikerjakan ruas tol Bangkinang Pangkalan tahap pertama dari seksi Bangkinang Tanjung Alai sepanjang 24,7 km. Progres konstruksinya sudah mencapai 73,1% dengan lahan bebas 59,7% dan ditargetkan selesai Desember 2023. Sementara tol Padang Sicincin masih berkutat dengan permasalahan. Meski tetap juga dikerjakan namun progresnya sangat lamban. Hingga Maret 2023, progres konstruksinya baru mencapai 32,11%. Sementara progres pembebasan lahan 84,58%. Muncul lagi permasalahan baru. Salah seorang datuak telah melayangkan gugatan itu ke Pengadilan Negeri Pariaman, Desember 2022. Perkaranya, sebanyak 35 bidang ketika pengajuan alas hak ke BPN, ranji dan surat penguasaan fisiknya tidak ditandatangani oleh penggugat selaku mamak penghulu suku. Kembali ada gugatan ke PN Pariaman. Yakini sebanyak 307 bidang tanah yang terkena trase jalan tol Padang Kapalo Hilalang dengan alasan bahwa penggugat sebagai pucuk pimpinan adat di Nagari Kapalo Hilalang menganggap seluruh bidang tanah di Nagari Kapalo Hilalang berada dalam ulayat sukunya.
Dampaknya, beberapa masyarakat yang bidang tanahnya menjadi objek perkara dan belum dibayar ganti kerugiannya menjadi tertunda pembayarannya akibat gugatan tersebut. Menteri PUPR Basuki mengatakan kecepatan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru ini akan sangat tergantung pada dukungan pemerintah daerah dalam pembebasan lahan. Kuncinya sekarang ada pemerintah kabupaten, kota dan juga provinsi. Kalau tanahnya clear, kita siap untuk melanjutkannya, katanya. Tidak hanya Menteri PUPR, Presiden Jokowi pun patah semangat dengan permasalahan ganti rugi tanah di Sumbar yang tak selesai-selesai oleh pemerintah daerah. Selesainya kapan? Saya pun tidak bisa bicara karena masih panjang, kata Jokowi. Meski begitu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, optimis persoalan pembangunan jalan tol di wilayah Sumbar akan selesai. Hanya saja ia berkilah, apapun proyek pembangunan di Sumbar, tak boleh merugikan masyarakat, dan masyarakat sekitar yang paling utama yang harus merasakan manfaatnya, katanya.